Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya sehat, Bu. Alhamdulillah. Menurut informasi bahwa Pak Dharma hari ini akan mengadakan coaching. Ya, benar sekali, Bu. Saya akan mengadakan coaching kepada salah satu guru. Saya sama beliau sudah janji. Kebetulan hari ini, Bu. Jadi saya akan coach pada guru tersebut. Mudah-mudahan bisa terlaksana dan dapat berjalan dengan lancar, Bu. Oke, Bapak Dharma. Kira-kira persiapannya apa saja ya yang sudah dipersiapkan untuk melakukan coaching hari ini? Banyak, Bu, yang sudah saya siapkan. Pertama, saya akan kesediaan waktu, baik dari diri saya sendiri dan juga yang akan saya coaching. Kemudian juga ada beberapa kompetensi yang sudah saya siapkan, seperti kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga saya akan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke. Kemudian kompetensi coaching apa yang akan Bapak Dharma sampaikan? Seperti tadi saya sudah sampaikan, itu pertama saya coba menyampaikan tentang kehadiran penuh atau presence. Kemudian juga saya bisa mendengarkan aktif, ya, dan juga membuat atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach tersebut, gitu. Dari kompetensi tersebut, Bapak Dharma itu akan menitik beratkan terhadap kompetensi apa ya? Sepertinya di bagian yang pertanyaan yang berbobot itu ya, Bu, ya. Jadi biar lebih mengetahui lebih dalam lagi permasalahan yang dialami coach, sehingga nanti saya akan dapat lebih mengetahuinya, gitu. Apakah Bapak sudah menemukan indikator-indikatornya? Sepertinya sudah. Nanti dari rangkaian video tersebut coba saya formulasikan untuk mencari rangkaian yang akan saya lakukan kepada coach tersebut, baik dari berdasarkan kompetensinya, juga indikator-indikator yang akan saya sampaikan, kemudian juga strateginya, Bu, ya, pada saat saya melakukan coaching kepada coach tersebut. Oke, bagaimana dengan tujuannya, Pak? Tujuannya agar mengetahui daripada permasalahan yang dihadapi coach tersebut, sehingga menjadi sebuah solusi, sehingga nanti akan menjadi sebuah perubahan yang akan ditingkatkan bagi coach tersebut. Oke, semoga lancar Pak coaching hari ini. Insya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan. Saya juga berharap dan terima kasih atas dukungan Ibu. Semoga nanti perjalanan coachingnya dapat berjalan dengan baik dan juga dapat bermanfaat. Amin, saya doakan. Amin. Pak, dan saya tetap di sini ya Pak ya. Terima kasih banyak, Ibu. Mudah-mudahan dengan kehadiran Ibu menambah suasana lebih nyaman lagi, lebih efektif, dan dapat menghasilkan solusi-solusi yang baik. Amin. Tentunya itu yang kita harapkan ya Pak dari coaching yang dilakukan Pak Dharma hari ini kepada guru yang akan di coaching, dan Pak Dharma santai saja. Iya, benar ya, sekali, Bu. Saya sudah berjanji berjanji sama beliau, dengan Pak Edi, ya, Bu, ya. Pak Edi, beliau guru kelas 4 kebetulan. Jadi coba saya atur waktunya, dan alhamdulillah hari ini ketemu, Bu, jadwalnya. Oh, iya. Jadi sekali lagi terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Bapak Dharma. Terima kasih juga. Ya. Siapa Edi? Alhamdulillah, Ibu. Silakan Pak Edi, duduk. Terima kasih pada Ibu. Alhamdulillah. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah, Bapak.
Ya cukup baik Pak. Alhamdulillah. Gimana Pak Edi? Aktivitas hari ini kelihatannya agak sedikit apa namanya ini kurang fresh gitu. Iya betul Pak. Jadi saya lagi ada pikiran Pak mau saya sampaikan ke Bapak tentang hal yang lagi saya alami. Jadi Bapak mungkin ingat ya waktu beberapa hari yang lalu saya disupervisi sama kepala sekolah dan beliau sepertinya kurang puas Pak dengan hasil supervisinya. Kurang puas itu maksudnya kenapa? Beliau ini kan melakukan supervisi, masuk ke kelas, kemudian melihat pengajar Pak Edi pastinya ya. Betul Pak. Itu beliau kurang puas. Kira-kira di bagian yang mana kurang puas itu, Pak? Pas setelah supervisi kemudian beliau menyampaikan kalau beliau itu tidak suka karena saya mengajar tidak menggunakan buku teks Pak. Tidak menggunakan buku teks. Lalu menggunakan apa? Jadi selama ini saya mengajar menggunakan sumber-sumber lain. Contohnya? Saya coba misalkan mencari dari internet, Google. Saya coba untuk dari buku-buku perpustakaan. Kemudian saya coba untuk dari video-video Pak di YouTube saya ambil. Kemudian dari misalkan dari surat kabar, dari koran, jadi supaya memperkaya pengetahuan siswa Pak. Jadi Pak Edi sebenarnya pada saat di supervisi tersebut dalam pembelajarannya sudah melakukan pembelajaran dengan model atau metode seperti menggunakan PPT, kemudian link YouTube atau video pembelajaran, namun tidak menggunakan buku teks. Sepertinya begitu serius ya Pak ya masalahnya ya. Tapi Iya, menurut betul, saya Pak. itu sebenarnya ya Pak memang penggunaan buku teks itu paling tidak ya tetap digunakan mungkin dan juga Iya, sekolah juga mungkin sudah membelikan dan beliau mungkin tidak melihat di meja siswa itu ada buku teks pembelajaran pada saat Pak Edi melakukan pembelajaran. Cuma anak-anak kan pasti berbeda Pak karakternya. Sebenarnya kan sudah tahu ya Pak Edi ya kalau minat belajar anak itu kan berbeda-beda ya. Iya betul Pak. Jadi karakter belajarnya juga berbeda, kemudian apa namanya minat belajarnya juga berbeda. Kira-kira apa nih strategi yang Pak Edi lakukan selain tadi apa namanya menggunakan media-media tersebut sehingga media apa namanya buku teks tidak digunakan. Kira-kira kenapa itu? Iya betul Pak. Jadi setelah saya coba ingat lagi, ternyata memang buku teks sangat diperlukan sih Pak. Ya, jadi penggunaan buku teks memang sangat diperlukan karena ternyata hasil evaluasi terakhir di tes terakhir itu ya sebagian besar anak memang ternyata belum memahami apa yang saya sampaikan. Jadi setelah tes kemarin evaluasi sekitar 59% siswa itu masih di bawah target itu. Baik-baik. Jadi sekali lagi respon beliau pengawas ya, Betul itu Pak. agak sedikit lewat ya tanda kutip. Yang Bapak rasakan kepikiran Iya. atau bagaimana nih kira-kira? Iya, jadi saya kepikiran terus Pak karena memang ya, saya takutnya beliau kecewa. Iya. Beliau menyampaikan ke kepala sekolah atau ke lainnya, jadi saya kepikiran terus, makanya saya sampaikan ke Bapak. Baik, Pak Edi.
sepertinya coba nanti kita bicarakan, mungkin ya Bapak Kepala Sekolah itu saya rasa beliau juga Pak mencoba menanggapinya dengan positif ya, ketika Pak Edi ada refleksi atau ada perbaikan, paling tidak beliau juga akan memberikan tanggapan yang positif, karena untuk apa? Untuk pengembangan diri kita juga. Betul. Gitu ke depannya. Artinya kekurangan yang kita miliki nanti akan menjadi perbaikan-perbaikan ke depannya. Nah, kemudian langkah selanjutnya nih bagaimana Pak Edi untuk berikutnya nih ke depannya, kira-kira apa yang Pak Edi lakukan selain tadi mungkin ya katakanlah Bapak Kepala Sekolah ini sudah, atau pengawas ini sudah ketemu dengan Bapak Kepala Sekolah, pastinya beliau sudah ngobrol tentang kekurangan pada saat supervisi. Nah, kira-kira nanti apa yang Pak Edi lakukan gitu? Saya sih dari pembicaraan kemarin dengan pengawas di kepala sekolah, saya akhirnya ingin tetap menggunakan buku teks Pak. Jadi walaupun saya menggunakan sumber-sumber lain, menggunakan dari internet, YouTube, Google dan sebagainya, saya akan tetap mengutamakan buku teksnya. Jadi yang tadinya utamanya adalah sumber lain, sekarang saya balik Pak. Utamanya adalah bersumber dari buku teks. Nah, yang sumber lain tadi itu saya jadikan sebagai pengayaan saja buat anak-anak. Yang fokus sumber belajarnya dari buku teks anak-anak. Kita memang kalau dari buku teks ini kan, jadi karena memang anak kan sudah punya semua Pak. Oh iya betul, Iya, betul, kan betul, anak itu betul. sudah punya semua buku teks. Jadi mereka sudah memiliki ya Betul, jadi sebenarnya mereka ya. sudah memiliki. Iya. Satu, sayang juga sudah punya Betul. tapi nggak dipakai. Benar. Terus kemudian karena mereka sudah memiliki semua buku teks, jadi mereka lebih mudah mengaksesnya, Ya, mudah untuk belajarnya seperti itu Pak. Jadi insya Allah saya akan tetap mengutamakan penggunaan buku teks daripada sumber-sumber lain. Untuk rencana kedepannya seperti itu Pak. Saya rasa langkah yang sudah Bapak lakukan itu sudah cukup bagus sekali. Artinya sudah membuat rencana yang baik ke depannya dengan berbagai macam karakter siswa dan media, kemudian metode pembelajaran yang Bapak lakukan juga sudah baik sebenarnya. Cuman untuk meningkatkan lebih baik lagi, masukan-masukan dari beliau bisa diterapkan ya. Insya Allah akan saya terapkan dalam saya mengajar di kelas Pak. Karena memang ya betul juga sih Pak, pengawas pas sekolah kemarin mengatakan penggunaan buku teks memang harus maksimal. Jadi Bapak sudah merasa lega nih? Ya sekarang sudah ini sih Pak, udah ya, napasnya udah pelan lah Pak. Kemarin sempat kepikiran gitu ya? Kemarin saya udah kayaknya sampai pusing Pak, jadi kayak napas juga kayak nggak enak ya, ngopi juga kayaknya bukan rasa kopi Pak. Iya, jadi memang ya udah saya sampaikan ke Bapak biar lebih rileks itu Pak. Di secara umum tadi Pak Edi juga sudah dapat menyimpulkan bahwasanya ke depannya itu sudah ada gitu perencanaan yang lebih baik lagi gitu. Bagus Pak Edi, 10. Kalau begitu karena Pak Edi sudah merasa lega ya kan, kemudian lebih rileks lagi sekarang, kelihatannya juga sudah flow, cerah gitu kan, jadi bisa melakukan hal-hal baik lagi nanti gitu. Karena memang bagian dari supervisi itu suatu hal yang baik juga ya bagi kita, sehingga nanti akan ada perbaikan-perbaikan pada saat pembelajaran di kelas nanti. Kemudian apa nih tadi komitmen lain yang akan Bapak tingkatkan atau Bapak lakukan dari rencana-rencana tadi yang sudah disampaikan? Jadi pertama saya akan coba untuk berkomunikasi Pak. Satu, berkomunikasi dengan teman karya saya. Jadi teman karya saya supaya penggunaan buku teksnya itu memang satu visi, satu pemikiran Pak. Ya setidaknya antara kelas saya dan kelas karya saya itu penggunaannya tidak terlalu beda jauh. Oh jadi ada beberapa kelas yang sama ya, betul. Jadi biar sinkron ya. Jadi kalau misalnya ada pengayaan pun ya sama gitu Pak.
gitu, lebih mudah jadinya Betul ya. Pak. Nah, jadi ketika pembelajaran konsepnya udah sama dengan mengaturkan sejawat ya, betul. Kemudian saya juga akan berkomunikasi dengan kepala sekolah Bagus Pak. dan dengan pengawas juga, karena sepertinya mungkin nggak tahu ya Pak, mungkin masalahnya kayak sepele Pak, misalnya cuma buku teks ya Pak, cuma kayaknya mungkin nggak tahu saya lagi sensitif atau bapak pengawasnya sensitif gitu Pak. Jadi kayak mereka wajah beliau waktu itu kayak agak Mungkin cara kecewa ya, penyampaiannya Pak. Oh, begitu ya, kayak namanya orang pada saat disupervisi kan guru juga tegang Pak ya. tegang ya. Oh, iya, iya. Bukannya beliau bukannya kecewa ya, artinya apa catatan yang beliau temukan didiskusikan ke kepala sekolah, Betul. sehingga itu menjadi sebuah refleksi nantinya. Ya cuman ini kan merasa wah ini apakah ini teguran atau apa, tapi itu bisa diperbaiki gitu kan. Nah, sekali lagi itu bagus Pak, udah sangat bagus sekali. Nanti kedepannya tadi perencanaan sudah Bapak sebutkan, kemudian kira-kira nih apa yang dapat Bapak simpulkan dari obrolan kita ini, ya kan? Tadi sudah luar biasa ya dari awal rangkaian yang disampaikan. Nah, kira-kira apa nih Pak Edi? Baik Pak, dari obrolan kita Pak, pertama saya jadi satu penggunaan buku teks Pak. Jadi walaupun banyak sumber-sumber lain, banyak sumber-sumber yang lebih canggih, tapi tetap utamanya adalah buku teks, karena buku teks memang sudah ya paling dekat dengan siswa, paling dekat dengan anak, semuanya mereka memiliki. Kedua, menjalin komunikasi Pak, menjalin komunikasi dengan terutama dengan pengawas dan kepala sekolah, sehingga ketika ada sesuatu yang kurang pas itu bisa langsung dicari solusinya. Juga dengan komunikasi tersebut saya juga jadi tahu kekurangan saya, jadi tahu mana hal-hal yang perlu saya perbaiki, mana yang perlu saya tingkatkan, sehingga saya bisa menjadi guru yang insya Allah bermanfaat untuk siswa-siswa saya Pak. Bagus sekali Pak. Luar biasa itu, menurut saya juga sangat bagus ya, bagus sekali. Setiap segala sesuatu yang memang kita bisa diskusikan ya kan, kita bicarakan dan mendapatkan solusi yang terbaik, sehingga lebih kedepannya lebih enak lagi gitu ya Pak ya. Khususnya kan kita untuk melayani peserta didik ya. Jadi perangkat ajar apapun itu, bahan ajar dan lain sebagainya, seorang guru memang harus diterapkan gitu. Bagus. Jadi memang apa ya Pak, jadi saya harus ya terus ini sih Pak, terus memperbaiki diri Pak. Ya, apa istilahnya introspeksi Pak, saya ya. harus mengintrospeksi diri saya ya, jangan saya udah hebat, saya sudah bisa mencari sumber lain, saya merupakan sumber yang ini gitu Pak. Jadi insya Allah tetap saya akan introspeksi hal-hal yang perlu saya perbaiki, yang perlu saya tingkatkan. Jadi ya saya jadi nggak berpuas diri Pak, ternyata saya itu masih banyak loh kekurangan selama ini Pak. Ngajar ya yang penting sudah banyak sumber, saya pikirnya gitu aja Pak, yang udah banyak sumber dari mana-mana, jadi anak-anak malah saya suruh cari sumber dari rumah. Ternyata memang ya ada hal yang saya terlupakan, yaitu buku teks itu Pak. Benar. Karena buku teks itu mungkin juga sudah disediakan kan untuk anak-anak kan, jadi memang harus kita pakai. Dan juga tadi ada minat belajar anak yang memang mungkin dengan tampilan buku teks itu ada yang menarik bagi mereka. Bagus Pak Edi, luar biasa. Mudah-mudahan mendapatkan hasil terbaik ke depannya. Insya Allah terus berkarya, Insya Allah memberikan layanan yang terbaik buat peserta didik kita. Saya ucapkan terima kasih Pak ya. Sama-sama Pak Edi, sama-sama. Senang saya sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Iya, sama-sama. Sudah mau sharing dengan saya, walaupun Pak saya tahu Pak itu sibuknya luar biasa. Tapi mau bertemu dengan saya. Terima kasih. Saya sama-sama mendukung karena ini hal baik. Mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk kita semua. Ya, insya Allah. Ya.
Bagaimana Pak Dharma perasaannya setelah melakukan coaching? Alhamdulillah Bu, tadi saya sudah melakukan coaching pada salah satu guru ya, berjalan dengan baik dan sangat ada keterbukaan sekali. Bagi saya itu suatu hal yang sangat baik sekali. Oke, menurut Pak Dharma, apakah indikator yang tadi sudah semua tersampaikan dengan baik? Saya rasa sudah ya, karena coachingnya juga sudah mengungkapkan apa yang saya tanyakan ya, dan beliau juga sangat terbuka ya, menyampaikan apa yang beliau rasakan dari permasalahan yang beliau miliki pada saat itu ya. Oke, jadi rencana tindak lanjut dari hasil coaching ini, ya Pak? Coba saya akan lebih meningkatkan lagi mungkin dari kompetensi coach tersebut, dan juga lebih kepada pertanyaan-pertanyaan yang lebih tajam lagi coach, dan yang lebih berbobot untuk menggali kesiapan si coach ini untuk menjawabnya. Oke, jadi kompetensi apa yang akan dikembangkan dalam coaching hari ini Pak Dharma? Sepertinya dari ketiga kompetensi itu, selain dari mendengarkan aktif ya, saya lebih ingin mengembangkan pertanyaan yang berbobot ya, karena itu untuk menggali kepada si coachingnya agar lebih terbuka dan lebih terarah jawaban-jawaban beliau, sehingga hal yang diketahui dapat berjalan dengan baik gitu ya. Oke, seberapa jauh hasil coaching ini dapat dikembangkan? Sepertinya ini akan berdampak baik ya Bu ya, baik diri coaching sendiri, karena ini akan berefek ya dan bermanfaat untuk aktivitas beliau, dan juga saya sebagai coach itu lebih meningkatkan lagi potensi yang akan yang dapat saya miliki gitu. Oke, apa yang Bapak dapat simpulkan dari hasil coaching hari ini? Sepertinya banyak ya Bu ya, namun ada beberapa poin yang akan saya simpulkan. Satu, dari beberapa kompetensi yang sudah dimiliki itu akan terus saya tingkatkan, baik dari kehadiran penuh, kemudian juga mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, juga strategi-strategi dari seorang coach itu ya, seperti dengan menggunakan alur tirta dan juga menggunakan rasa ya sebagai akronimnya itu, sehingga itu akan berdampak lebih baik lagi ke depannya menurut saya gitu Bu. Pak Dharma, terima kasih atas coaching hari ini. Sama-sama Bu. Terima kasih, dan juga saya banyak mengucapkan terima kasih juga nih ibu yang sudah mendampingi sehingga dapat berjalan dengan baik aktivitas kita kali ini. Baik Bapak, saya pamit. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu.